Baik, Bapak Ibu partisipan yang berbahagia dan kami hormati, segera akan kita mulai saja agenda kita pada pagi hari ini terkait dengan eh, update terkait dengan maternal, kasus maternal yang nanti akan disampaikan oleh ekspertis kami dari RSUD Kota Yogyakarta. Mohon untuk dari operator mungkin bisa di spotlight untuk pembicara, direksi, dan juga dari moderator. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang pagi hari ini sudah bergabung memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan kami pagi hari ini terkait dengan sosialisasi kasus maternal yang tentu saja membutuhkan dukungan dari sistem, tidak bisa berdiri sendiri yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Sehingga Vaskes jejaring RSUD Kota Yogyakarta juga kami harapkan memiliki kontribusi yang sama sehingga sistem ini akan berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, meskipun hanya melalui layar, mari kita buka dengan berdoa menurut agama maupun keyakinan kita masing-masing. Kami persilakan berdoa dimulai. Cukup. Selanjutnya, sudah hadir bersama kami di layar, sudah nampak Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Dr. Ari Yudi Yunita MMR, yang akan memberikan sambutan sekaligus juga berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Ari Yudi Yunita MMR, waktu kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, keselamatan. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti IHT Kegawat Daruratan Maternal melalui Zoom. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Eh, para narasumber dan fasilitator kegiatan, jajaran manajemen dan panitia penyelenggara, dan juga serta seluruh peserta in-house training pelatihan kegawatan daruratan di RSUD Kota Yogyakarta yang saya banggakan dan saya cintai semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan in-house training, pelatihan kegawat daruratan maternal bagi seluruh bidan dan dokter yang ada di layanan kesehatan. Ini sangat penting, merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan juga khususnya juga memberikan pelayanan kegawatan daruratan maternal yang cepat, tepat, dan profesional. Penanganan kegawatan daruratan maternal menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan keselamatan pasien. Saya berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi tetap benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, penguatan keterampilan klinis, dan meningkatkan kerja sama tim, serta penyegaran terhadap standar pelayanan dan sistem rujukan maternal yang optimal. Dan saya berharap juga, walaupun dengan kita bisa langsung ke RSUD kota dalam rujukan, saya titip juga rujukan secara sisrut itu juga diaktifkan. Jadi tetap kita menerima by phone, by WA, tapi juga diikuti juga serta dengan sisrut. Karena bagaimanapun sisrut itu juga sangat dimudahkan, akan menjadi kemudahan dalam rujukan. Karena dengan sisrut ini semua bisa melihat kemana saja yang rumah sakit bisa menangani kegawatan maternal ini.
Kepada seluruh peserta, saya berpesan juga agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari, baik di rumah sakit maupun jejaring pelayanan kesehatan. Kita aktif semuanya dalam pelatihan ini sehingga semua dimudahkan untuk menekankan angka kematian ibu dan bayi. Atas nama manajemen RSUD Kota Yogyakarta, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sehingga semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di ibu di kota kesehatan ibu dan bayi di kota Yogyakarta. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan IHT ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Ariyudi Yunita MMR, yang sudah memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Ariyudi Yunita. Kami persilakan karena Ibu banyak agenda yang menanti, kami persilakan bisa meninggalkan layar. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, partisipan kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan tata laksana update hipertensi dalam kehamilan. Sebelum kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh ekspertis dari RSUD Kota Yogyakarta, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Kami mohon partisipasi aktifnya untuk para partisipan sebelum masuk kepada materi. Melihat dari judul yang akan disampaikan adalah tata laksana update hipertensi dalam kehamilan. Nah, kira-kira teman-teman partisipan ini ketika melihat judul ini, kira-kira keyword apa saja yang bisa Bapak dan Ibu persiapkan sehingga nantinya semuanya bisa eh, membaur di dalam kegiatan ini. Monggo silakan kami persilakan untuk memenuhi kolom chat dengan keyword-keyword terkait dengan tata laksana update hipertensi dalam kehamilan. Kami persilahkan. Nggih, tidak ada yang respon ya sepertinya ya. Kira-kira keywordnya apa nggih, Bapak dan Ibu peserta? Nggih, sepertinya masih masih belum semangat ini. Nggih. Nah, monggo kami persilakan kepada para peserta. Silakan untuk wah, ada yang jawab ini. Nifedipin, wah langsung artinya lebih lebih mengarah kepada tata kelola atau tata laksana terapi. Nah, kira-kira untuk tata laksana update hipertensi ini keywordnya apa nggih? Nah, ini ada Mbak Erni Mulandari, perdarahan, preeklamsi, sepsis, betul nggih. Ada lagi, ada hal yang paling krusial sebenarnya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kewanitaan atau wanita atau ibu, khususnya ibu hamil sebenarnya. Yang lain mungkin bisa sambil menunggu narasumber mempersiapkan materi, keyword-keyword apa yang Bapak dan Ibu sudah simpan di dalam memori, sehingga nanti tinggal eh, kit- memantik kita dalam menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Ada lagi Bapak dan Ibu? Belum ada ya ternyata nggih. Jadi sebenarnya kalau tata laksana update hipertensi dalam kehamilan ini ini ada juga ini Mbak Sri Suryani Astuti nggih. Eklamsia betul, MAP nggih. Lajeng ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada untuk yang sudah integrasi rujukan, betul sekali karena sistem rujukan ini harus dibangun bersama-sama antara vaskes, baik vaskes tingkat bawah sampai dengan vaskes yang di atasnya, sehingga sistemnya berjalan dengan baik. Eh, ini nanti mengerucutnya adalah impact-nya adalah mungkin lebih ke angka kematian ibu, angka kematian bayi, ya. Pemantauan ketat ANC, ya betul sekali. Termasuk ANC-nya harus ketat karena kaitannya nanti dengan tata laksana hipertensi. Nggih. ANC-nya harus ketat, harus jeli, di mana tekanan darah ibu hamil eh, akan
akan terdeteksi secara dini sehingga tindak lanjutnya juga akan langsung dilakukan tindak lanjut secara dini. Hmm, ada lagi Bapak dan Ibu keyword-keywordnya? Sebenarnya banyak ya. Kalau ini mayoritas kan yang ikut ini adalah teman-teman dari tenaga kesehatan maupun medis sehingga nah ini yang belum saya baca lagi nih dari Mbak Fitra. Mbak Fitra, proteinurinya. Ini ada salah satu ya, salah satu tanda khas pada kegawat daruratan maternal ya, terhadap proteinuri, kemudian nanti menurutnya adalah tekanan darahnya yang tinggi. Ada lagi dari Ibu Heni, screening preeklamsis sebelum umur kehamilan 20 minggu. Oke, baik. Ternyata Bapak dan Ibu semuanya partisipan sudah memiliki bekal bekal untuk mengikuti lebih mendalam terkait dengan tata laksana update hipertensi dalam kehamilan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Anto. Sambil menunggu nanti ada materi yang akan disampaikan. Sebelumnya, mohon izin saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Tri Budianto, spesialis obstetrik ginekologi. Eh, Beliau seorang spesialis obstetrik ginekologi yang sudah berpuluhan tahun di RSUD Kota Yogyakarta. Selain itu, beliau adalah penanggung jawab dari tim Ponex dan AMP di RSUD Kota Yogyakarta. Di hari ini, beliau akan menyampaikan terkait dengan tata laksana penanganan hipertensi pada kehamilan, kemudian nanti akan disinggung juga terkait dengan kegawat daruratan, kemudian akan disinggung juga penanganan cepat akuratnya seperti apa. Nah, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk memperkenalkan narasumber pada kita pada pagi hari ini dan mohon izin kepada Dr. Anto mungkin bisa memulai dan saya nanti akan memberikan membantu Pak Anto untuk eh, share materinya. Oke. Iya, siap. Oke, saya siapkan dokter. Sambil menunggu dari Mas Setio share screen, mungkin saya bisa memulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Semoga sharing hari ini, sharing pengetahuan, pengalaman, panduan bisa menjadi eh, jembatan untuk meningkatkan kompetensi kita. Hari ini kita memang edisi spesial, Ya, bukan yang itu ya. Bentar, ini bentar ya, ngupdate dulu. Bentar, Pak. TV itu. Soalnya. Bentar, Mak. oke. Sambil menunggu Dokter Anto untuk menyiapkan materi, mohon izin kepada para partisipan di room chat sudah disediakan untuk presensi. Silakan Bapak dan Ibu untuk keikhlasannya mengisikan presensi. Kemudian untuk pretest, kami tekankan untuk pretest hanya untuk teman-teman yang internal, nggih. Dari teman-teman yang internal, silakan untuk bisa mengisi pretest sambil nanti menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Tri Budianto. Pakai flash disk aja, Mama. Flash disknya Nggih, tak kasih Mas Setio. nggih, baik, Pak. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan teknis. Jadi hari ini kita edisi spesial Ngobras Rumah Sakit Jogja terkait tata laksana eh, hipertensi dalam kehamilan, terutama preeklamsi. Eh, Sebetulnya semua sudah paham apa itu preeklamsi, tapi kita ingin represi, panduan terkini, dan kebetulan kami juga lagi berproses untuk mengupdate panduan, baik itu panduan praktek klinis maupun SOP. Tujuannya, selain untuk repressing pengetahuan, untuk memastikan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, bidan perawat di RSUD Kota dan Paskes yang ikut serta dalam Zoom hari ini bisa memiliki pemahaman yang sama, terkini,
dan terstandarisasi tentang penanganan hipertensi dalam kehamilan, khususnya terkait dengan preeklamsi. Materinya betul ini dokter, sudah kami share di screen. Bukan yang itu, yang PowerPoint Hanya ada PowerPoint. ini PowerPoint dokter. Bentar. Oke, baik. Eh, Mohon maaf para partisipan karena materinya akan kami share kembali. Oke, let's show bisa. Ya, slide berikutnya. Jadi agenda yang kita akan bahas pertama ada 5 bagian. Yang pertama pendahuluan. Nanti akan kita lihat pentingnya topik uh, hipertensi dalam kehamilan terkhusus preeklamsi terkait kontribusinya sebagai penyebab kematian ibu hamil di Indonesia terkhusus di Jogja. Kemudian nanti klasifikasi terkini, ya sebetulnya ini bukan di tahun 2006, tetapi kadang-kadang mungkin kita harus pemahaman yang sama ya terkait dengan kriteria dan klasifikasi preeklamsi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendeteksi faktor risiko secara dini dan bagaimana tata laksana risiko preeklamsi yang bisa dimodifikasi. Nanti kita akan fokus pemberian asam salisilat, pemberian MgSO4, dan antihipertensi. Kemudian nanti terkhusus ini secara garis besar kita sampaikan tata laksana update PPK dari Rumah Sakit Daerah Kota Yogyakarta, dan terakhir nanti kita coba melihat bagaimana kita melakukan rujukan dan pembagian peran dalam tata laksana hipertensi dalam kehamilan. Slide berikutnya. Ya, seperti tadi kita bilang bahwa kalau kita lihat dari 4 kolom, ya, kematian maternal di Indonesia masih cukup tinggi, ya. Data pada kolom pertama kita lihat itu kematian di tahun 2024 dan 2025 sampai bulan Agustus. Kalau kita lihat, yang paling banyak menyebabkan kematian adalah komplikasi non-obstetrik. Komplikasi non-obstetrik ini maksudnya adalah golongan penyakit jantung, penyakit diabetes, atau penyakit yang tidak ada hubungan dengan kehamilan. Nah, yang kedua adalah hipertensi dalam kehamilan, di mana nanti salah satunya adalah yang paling banyak adalah preeklamsi. Yang ketiga, perdarahan obstetrik, dan yang keempat terkait komplikasi obstetrik lain. Sedangkan kalau kita lihat data di Yogyakarta dari presentasi Dinas Kesehatan Provinsi di tahun 2025, ada data dari 2021 sampai dengan Agustus 2025, dan kalau kita lihat kolom berikutnya itu diupdate dengan MPDN data kematian 2025. Kalau kita lihat sama ya, penyebab kematian yang paling banyak tetap komplikasi non obstetrik ya. Jadi penyakit-penyakit yang tidak ada hubungan langsung dengan kehamilan. Yang kedua tetap hipertensi dalam kehamilan. Terus kalau kita lihat data di apa itu hipertensi secara nasional di 2024 dan 2025 sampai bulan Agustus, ternyata preeklamsi dalam penyebab kematian hipertensi dalam kehamilan memegang peranan sampai 74%, diikuti oleh eklamsi dan hipertensi gestasional. Jadi inilah pentingnya kita selalu refreshing, update terkini, dan selalu saling mengingatkan. Ya, upaya prioritas nanti seperti dalam slide, mulai dari screening,
pemantauan tekanan darah dan gejala, tata laksana, ya, mulai penggunaan MGSO4, rujukan yang cepat dan tepat, dan jangan lupa audit maternal yang kita lakukan itu memberi kontribusi yang penting karena rekomendasi yang akan dilaksanakan itu akan menyebabkan perbaikan mutu berkelanjutan yang pada akhirnya akan menurunkan angka kematian. Slide berikutnya. Nah, ini untuk penyebab di Jogja tadi sudah kita sampaikan yang paling banyak eh, penyakit non obstetri, kedua hipertensi, di mana preeklamsi paling banyak. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa menurunkan angka kematian karena uh, hipertensi dalam kehamilan yang menyebabkan hampir seperlima, ya. Jadi kalau kita bisa menurunkan 50% aja, mungkin bisa menurunkan angka kematian di Jogja 10% lebih, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, definisi ini ada pembaruan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan hipertensi dalam kehamilan, definisinya adalah spektrum gangguan hipertensi pada kehamilan, persalinan dan masa nifas sampai 12 minggu pasca salin, ditandai dengan tekanan darah distolik 140 atau lebih dan atau diastolik lebih dari 90. Dikonfirmasi dengan pengukuran ulang. Kita lihat di bawahnya. Jadi kriterianya tidak harus sistolik dan diastoliknya itu memenuhi kriteria. Cukup salah satu, ya. Karena dia dan atau, ya. Jadi kalau tensi diastoliknya 90, sistoliknya 130 sudah masuk kriteria dalam hipertensi kehamilan. Sedangkan preeklamsi itu mengklasifikasikan dengan gejala berat tanpa gejala berat, ya. Kalau dulu preeklamsi berat dan preeklamsi ringan, tapi itu dihilangkan, ya, dengan gejala berat apabila tekanan sistoliknya lebih atau sama dengan 160, tekanan distoliknya lebih atau dengan 110. Tapi pemeriksaan ini memang harus dikonfirmasi pada tekanan darah yang tinggi, lebih dari 160 per 110, kita bisa mengulang pemeriksaan secara interval 15 menit supaya kita bisa menterapi hipertensi berat secara lebih cepat. Sedangkan pada tensi yang di bawah itu standarnya itu memang harus diulang 4 jam. Pada prakteknya kalau itu dilakukan di poliklinik tidak memungkinkan, berarti pasien akan kita tensi ulang pada kunjungan berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman bidan, teman-teman perawat, kalau melakukan tensi, kita sudah ada tanda prosedurnya. Jadi ikuti standar prosedurnya, ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, banyak juga kita yang setelah melahirkan dianggap ibu itu tidak bisa mengalami hipertensi dalam kehamilan, padahal beberapa kasus yang kami audit itu malah terjadi setelah melahirkan. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat HDK tadi bukan suatu penyakit, dia adalah suatu spektrum seperti pelangi, ya, kondisinya mengalir dari yang ringan ke yang berat, bisa berpindah dengan cepat, ya. Spektrum ini mencakup 3 momen, kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi jangan lengah setelah bayi lahir, karena justru 48 jam pertama setelah persalinan, puncak resiko eklamsi postpartum bisa terjadi. Atau analoginya HDK itu seperti gunung berapi, ya. Ada yang masih tidur, tekanan darah 140 per 90, tidak ada keluhan. Ada yang mulai aktif, ada nyeri kepala, protein urin meningkat, dan ada yang sudah meletus, ya, berupa kejang, ya, sindrom HELP, edema paru yang berbahaya, ya, bukan saat dia sudah meletus, karena itu sudah jelas kita
diagnosis dan tata laksananya. Yang berbahaya adalah yang tampak tenang tapi diam-diam mendekati titik letusnya. Nah, penekanannya tadi, ambang diagnostiknya itu sistolik di atas sama dengan 140, diastolik lebih dari 140, satu saja sudah cukup, tidak harus keduanya. Dan pemeriksaan tensi harus dikonfirmasi. Nanti kita lihat pada slide ini. Jadi pembagian hipertensi dalam kehamilan, kalau kita bagi kapan terjadinya, setelah 20 minggu atau sebelum 20 minggu. Kalau sebelum 20 minggu ibu hamil sudah mengalami hipertensi, maka klasifikasinya masuk ke kronik hipertensi. Sedangkan kalau kehamilan dengan di atas 20 minggu dan mengalami tekanan darah tinggi 140/90 dibagi atas 3, yaitu gestasional hipertensi, preeklamsi, eklamsi, HELP, dan superimpos. Apa itu gestasional hipertensi? Gestasional hipertensi adalah hipertensi pada kehamilan di atas 20 minggu, tetapi tidak dijumpai proteinuri, tidak dijumpai disfungsi organ ibu dan janin. Sedangkan preeklamsi itu tekanan darah di atas 140/90 disertai salah satu saja dari kriteria yang di bawah, yaitu ada proteinuria. Walaupun proteinuria negatif tidak menghilangkan kemungkinan dia masuk kriteria preeklamsi. Ya, apabila dijumpai disfungsi organ ibu, misalnya berupa trombositopenia atau disfungsi uteroplasenta bayi IGR, sudah masuk ke kriteria uh, preeklamsi. Jadi ini yang perlu kita rubah mindset-nya, bahwa kalau dulu trias harus preeklamsi itu tensi tinggi, proteinuria, dan ada edema pretibial. Sekarang edema pretibial tidak kita pakai lagi, proteinuria juga tidak harus. Pada slide berikutnya coba kita lihat ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita kategorikan tadi ya, apa itu hipertensi kronik ya. Dan nanti setelah ibu melahirkan, tensinya tinggi, setelah 12 minggu maka dia masuk kriteria hipertensi kronik ya. Kemudian yang penekanannya di sini bahwa diagnosis preeklamsi adalah salah satu dari kriteria berikut, yaitu ada proteinuria, ya, ada disfungsi organ ibu. Disfungsi organ ibu biasanya kita dapat dari hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya trombositnya kurang dari 100, trombositopenia, gangguan ginjal, kreatininnya lebih dari 1,1, gangguan hati, nilai bilirubin total SGPT-nya abnormal, ada edem paru, ada gejala neurologis baru. Kemudian bisa juga tidak ada proteinuria, tidak ada disfungsi organ ibu, tetapi ada disfungsi uteroplasenta berupa bayi dijumpai IUGR. Jadi kalau proteinnya tidak merupakan syarat mutlak lagi untuk diagnosis preeklamsi. Sedangkan eklamsi adalah lanjutan daripada preeklamsi. Preeklamsi disertai kejang, tonik klonik. Sedangkan lanjutannya lagi adalah sindrom HELP, ya, di mana terjadi hemolisis yang kita lihat dari hasil pemeriksaan trombositopeni, ya, kemudian peningkatan enzim liver, ya, dan platelet yang rendah. Sedangkan yang dimaksud dengan superimpose adalah pasien preeklamsi yang terjadi pada ibu dengan awalnya dia sudah hipertensi kronik. Misalnya setelah 34 minggu, ternyata dia mengalami salah satu yang 3 tadi, ya, proteinuria, disfungsi organ. Makanya masuk ke arah superimpose, dan superimpose ini memerlukan monitoring ketat karena memang biasanya prognosisnya bisa lebih buruk. Slide berikutnya. Mungkin sebelum
kita sampai ke slide ini, mungkin bisa interaktif ya. Kalau ada ibu datang ke UGD ya, G3 P0 A0 hamil 34 minggu, ya tekanan darahnya 135/95, datang dengan keluhan nyeri kepala menetap, tidak hilang dengan obat analgetik, kemudian pandangan kabur. Kira-kira itu masuk ke kriteria apa? Ada yang bisa menjawab mungkin secara chat atau langsung? Oke. Monggo silakan partisipan. Tadi sudah ada pertanyaan dari Dokter Anto terkait dengan kasus ya. Ada yang mau menjawab silakan raise hand atau di kolom chat enggak apa-apa. Silakan tadi Ibu hamil dengan G3 P0 A0 tadi ya dokter, dengan tekanan Oh darahnya ya, tinggi oke, ya. sudah ada yang menjawab Udah nih jawab dari ya, Mbak KD, masuk ke preeklampsia dengan gejala gejala berat. berat. Betul. Betul nggih? Jadi karena tadi tensinya sudah memenuhi kriteria preeklamsi dan ada satu gejala Hmm. disfungsi organ, yaitu Nggih, disfungsi neurologis yang menetap. nggih, Ya, nggih. tinggal nanti kita tata laksananya. Nah, ini nanti kita coba praktekkan di kamar bersalin. Ya, jadi Hmm. jangan terpaku kepada salah satu kriteria saja, tetapi kita lihat secara komprehensif. Slide berikutnya Nggih, mungkin kembali Mas nggih. Setia. Baik, sebentar dokter. Nggih, ini nggih dokter. Nah, ini dari presentasi eh, seminar tahun 2020 ya, bahwa memang penanganan terlambat di negara yang berpenghasilan rendah menengah itu biasanya keterlambatan triase, baik di paskes Hmm. bawah, ya primer maupun di pasca lanjut. Ada tadi yang simulasinya, ya kita sekarang terlalu terpaku kepada tekanan darah yang 160/110 untuk mendiagnosis preeklamsi dengan pemberat, atau kita terpaku kepada proteinurianya harus positif gitu ya. Kemudian bahkan di masyarakat juga dia terlambat ya. Kemudian transport, mungkin kalau di kota Jogja kita lihat secara teoritis tidak, tetapi kenyataannya pada audit itu kadang-kadang memang juga terjadi ya. Mudah-mudahan ini dengan inovasi ada ambulan Ambulan. 24 jam dan sebagainya ini bisa segera teratasi. Kemudian juga pelambatan penanganan baik di rumah sakit lanjut maupun di eh, rumah sakit perujuk. Nah, makanya penting tadi kita mempunyai panduan yang terkini supaya terstandarisasi, tidak tergantung kepada personal, tetapi kepada sistem. Nah, datanya ini ternyata juga kita bagaimana melakukan antenatal care. Ya, di antenatal care nanti kita lihat sudah ada bagaimana kita screening ibu hamil dengan faktor risiko preeklamsi. Tapi seringkali kalaupun sudah kita deteksi, tapi tata laksananya tidak optimal. Deh. Selanjutnya, nah ini strateginya ya nanti kita lihat bagaimana kita harus kolaboratif dan holistik. Jadi tidak bisa tergantung kepada tenaga medis saja, tenaga perawat, bahkan dengan sistem kepemimpinan rumah sakit. Nah, itu sangat menunjang seperti pengalaman kita. Mudah-mudahan di rumah sakit RSUD Kota kita semua sudah siap dan makin siap dengan standar terbaru ini. Slide berikutnya. Nah, ini deteksi dini. Slide berikutnya nanti kita lihat. Nah, ini yang teman-teman di Paskes Primer, Bidan, ya, eh, eh, pada buku ANC yang versi 2020. Nah, alhamdulillah sekarang tingkat pengisiannya lebih baik. Dan ini selalu kami pakai pada saat kunjungan terutama di poliklinik, ya. Kita menggunakan data ini supaya nanti kita lebih cepat melakukan tata laksana dalam hal diagnosis dan penanganan. Slide berikutnya.
Nah, ini yang ada di buku ANC. Jadi ada di buku ANC itu faktor risiko tinggi, faktor risiko sedang. Apabila ada dua faktor risiko sedang atau satu risiko tinggi, kita bisa mengklasifikasikan sebagai risiko preeklamsi. Menurut manual rujukan, ya, memang harus dirujuk, tetapi sebelum dirujuk, Paskes primer, ya, dokter tentunya yang meresepkan harus memberikan eh, asam salisilat sebagai pencegahan resiko terjadinya preeklamsi yang lebih berat. Slide berikutnya. Nah, ini slide. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, slide berikutnya. Jadi teman-teman nanti harus tata laksana selain men-screening, ya. Kemudian nanti bagaimana nanti tata laksana risiko tinggi, ya. Pada saat kita tata laksana dirujuk di rumah sakit ataupun teman-teman di puskesmas bidan di puskesmas atau di paskes primer, ya, pastikan dulu usia kehamilan karena tadi ada kaitannya dengan klasifikasi dan nanti kapan kita terminasi. Kemudian penilaian tekanan darah tentunya harus dilakukan tadi sesuai standar. Memang harus dikonfirmasi, ya. Ada yang 15 menit apabila dia berat, 4 jam apabila yang ringan. Kemudian pemeriksaan laboratorium dasar, ya, kita lihat nilai trombositnya, proteinuri dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, yang sering kita lupa dan masih jarang terisi itu adalah grafik peningkatan berat badan. Ya, ini sudah ada di buku ANC. Tolong nanti kita sama-sama baik di rumah sakit maupun di puskesmas untuk mengisi grafik ini karena salah satu kriteria faktor risiko yang bisa kita modifikasi adalah peningkatan berat badan ibu yang berlebihan. Slide berikutnya. Nah, nanti dimasukkan, dia akan ada kriteria, dan kalau dia masuk kriteria obes, tentunya kita akan melakukan edukasi untuk mengurangi asupan kalori, bukan berarti ibu diet, tetapi komposisinya akan kita edukasi bersama tim gizi. Kalau di rumah sakit kota, kita sudah punya tim gizi yang cukup kompeten untuk melakukan edukasi. Slide berikutnya. Nah, intervensinya, ya, slide berikutnya. Jadi, kalau kita lihat faktor risiko, preeklamsi banyak. Tadi sudah disebutkan ada yang sedang dan tinggi, ya. Kalau kita kelompokkan, ada yang berhubungan dengan faktor imunologi, faktor penyakit, ya, faktor maternal, dan faktor famili. Tetapi sebagian besar itu memang sulit atau tidak bisa dimodifikasi. Kecuali hal tersebut, slide berikutnya, hal di bawah ini, ya. Jadi berat badan, tentunya yang ideal sebelum hamil, kalau wanita itu obes, teman-teman di paskes primer ya bisa melakukan edukasi untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau dia sudah hamil, dia obes, tentunya kita membatasi kenaikan berat badan selama hamil dengan melihat tadi ya mengisi grafik kenaikan berat badan. Dan selanjutnya yang bisa kita modifikasi adalah tadi, apabila kita menjumpai faktor risiko tinggi 1 atau faktor risiko sedang 2, kita memberikan aspirin. Nah, nanti ada update nih. Kalau dulu kita memberi aspirin itu di usia yang trimester kedua. Sekarang rekomendasinya yang paling bagus di bawah 12 minggu. Di bawah 16 minggu dan di atas 12 minggu. Dan dosisnya juga tidak 80 lagi, rekomendasinya antara 100 sampai 150. Slide berikutnya. Dan yang berikutnya pemberian suplementasi kalsium. Walaupun pemberian kalsium ini memang dikondisikan untuk wanita hamil yang kadar kalsiumnya rendah. Tapi berdasarkan beberapa data secara acak, hampir pasti di Indonesia itu kadar kalsium wanita hamil itu rendah, sehingga rekomendasi WHO untuk memberikan kalsium 1,5 sampai 2 gram per hari dibagi 3 dosis itu relevan kita implementasikan.
Slide berikutnya. Nah, ini yang kita lihat ya tentang pemberian aspirin ya. Ini sudah 2020 sebetulnya ya kita rekomendasi. Coba klik slide berikutnya Mas Setia. Ini dilakukan penelitian komprehensif ya. Eh, yang terpercaya slide klik lagi coba. Klik lagi. Klik lagi. Jadi dia membandingkan pemberian aspirin pada usia di bawah 16 minggu dan di atas 16 minggu. Hasilnya kita lihat pada kolom yang outcome tadi, kalau 16 minggu kurang di atas 12 minggu, resiko untuk menurunkan menjadi preeklamsi, artinya tidak dengan pemberat, itu menurun sampai 43%, hampir setengahnya ya. Tapi kalau yang diberikan setelah 16 minggu, hanya menurunkan resiko preeklamsi 19% ya, hanya seperlima ya. Kemudian untuk resiko preeklamsi dengan gejala berat, kalau diberikan di bawah 16 minggu, dia bisa menurunkan sampai setengahnya, 53%. Sedangkan pada pemberian aspirin di atas 16 minggu tidak bermakna. Begitu juga pada pengaruh kejadian IGR. Dan yang penting, ini tahun 2020 atau sebelumnya ini, ada namanya dose respon effect. Jadi kalau diberikan di bawah 16 minggu, kita memberikan dosis aspilet itu lebih tinggi, itu memberi perlindungan lebih besar. Sedangkan kalau di bawah setelah 16 minggu hampir tidak ada dose respon effect. Kita di rumah sakit kota kedepannya ya sudah berkolaborasi dengan uh, pimpinan rumah sakit, farmasi mungkin akan memakai dosis minimal 100 sampai 150. Memang sediaan di pasaran aspilet itu hanya tersedia dalam 80 mg dan 100. Sehingga kalau kita pada pasien misalnya obes ya di bawah 16 minggu, kita bisa memberikan 2 tablet aspilet 80 mg karena memang penelitiannya juga ada yang menulis sampai 160 mg. Ini yang perubahannya teman-teman di Paskes primer ya, jangan ragu lagi ya, sudah epidem B ya. Kalau kami di rumah sakit kota sudah kami masukkan dalam panduan ya. Jadi siapapun ya, baik tenaga medis, tenaga perawat ngingetin untuk memberikan dosis aspirin. Slide berikutnya. Nah, ini terkait kalsium ya, memang direkomendasikan untuk diberikan kalsium ya. Slide berikutnya. Klik. Nah, berikutnya ini sebetulnya secara garis besar yang kita sampaikan ini terkait bagaimana tata laksana preeklamsi dengan gejala berat dan gejala tanpa pemberat ya. Yang disebut dengan tanpa gejala berat tadi kriterianya yaitu 140, 105 di bawah 140, 140 sampai 159, 90 dan 109. Jadi kalau dia terkait terminasinya ya setelah kita diagnosis ya kita lakukan terminasi setelah 37 minggu pada preeklamsi tanpa pemberat, sedangkan di bawah 37 minggu biasanya kita akan lakukan rawat jalan, pemberian monitoring, pemberian antihipertensi dengan target tekanan darah 135/85. Antihipertensi yang kita pakai ada 3 sebetulnya, tapi yang ada di pasaran hanya ada 2, yaitu metildopa oral dan nifedipin oral. Ada nifedipin yang long acting, ada lot oral ya, dan ada yang short reaction, yaitu nifedipin biasa. Labetalol sebetulnya merupakan pilihan yang cukup baik, tetapi belum ada beredar di Indonesia. Apabila dia berkembang menjadi preeklamsi dengan gejala berat atau eklamsi atau HELLP syndrome, maka tata laksana kita sekarang dengan kemampuan perawatan perinatologi, kita sudah punya dokter anak konsultan
perinatologi ya Mas Tia ya. Nggih, nggih, leres. Dan nanti ada juga fellow perinatologi, ya kita bisa melahirkan bayi-bayi yang preterm. Makanya dibandingkan manfaat dan risikonya, kita memakai standar 34 minggu. Ya, terminasinya tergantung faktor obstetrik. Ya, tidak selalu harus cesarean. Apabila dia stabil, bisa terminasinya dilakukan dengan pacuan persalinan dan persalinan bisa persalinan spontan, kecuali setelah induksi gagal. Kemudian yang kita standarisasi lagi selain tadi kriteria diagnostik, ya kita juga terapi antihipertensi. Nanti memang ada target tadi kalau dia tanpa pemberat, ya 140/90. Kalau dulu mungkin ada yang memberi terapi, ada yang tidak. Sekarang kita beri terapi dengan target 135/85. Tidak boleh juga terlalu rendah atau melebihi 25% karena bisa mengganggu aliran darah dari rahim ke janin. Dan tentunya pemberian misalnya obat antihipertensi nifedipin, ya sudah lama kita tidak pakai sublingual karena memang eh, lebih banyak efek buruknya dan memang sudah tidak direkomendasikan. Untuk labetalol, memang tadi saya berkomunikasi dengan bagian farmasi, mungkin itu menjadi satu pilihan sebetulnya, tetapi memang belum masuk ke BPJS. Harganya mungkin tidak mahal sekali. Nanti kita berdiskusi dengan pimpinan apakah ini untuk kriteria tertentu bisa diadakan. Dia ada infus. Oralnya belum ada sayangnya di Indonesia. Hmm. Kemudian nanti untuk kasus yang akut, ya selain kita pakai labetalol, sebetulnya pilihan yang pertama infus, kita pakai juga hidrolazin, atau kalau tidak ada kita pakai nifedipin, ya yang nifedipin biasa bukan yang long acting, ya diberikan bisa sampai eh, beberapa tablet, ya. Kemudian nanti kalau sudah akutnya teratasi, ya targetnya itu kalau misalnya Anda di Bangsal atau di UGD itu terjadi di atas 160/110, ya kita harus pastikan setelah 30 menit dia respon. Misalnya kita beri nifedipin oral, setelah 30 menit masih tinggi, kita ulangi. Ya, ada kriterianya nanti di panduan. Ya. Kemudian setelah dia stabil, kita pakai rumatan, ya. Setelah mencapai target, memakai metildopa. Dosisnya diberikan per 8 jam, biasanya bisa 250 satu tablet atau 500 miligram. Ya. Kemudian nifedipin, ya, yang lepas lambat yaitu nifedipin yang biasa kita pakai, ya. Labetalol ini memang belum ada, ya. Jadi kita fokusnya ke target tensi, dan ada beberapa antihipertensi selain dari tiga itu memang dikontraindikasikan mutlak. Misalnya memberikan captopril pada saat hamil maupun menyusui itu tidak direkomendasikan. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki penggunaan MGSO4, ya. Kita sekarang sudah menggunakan pakai metode JUSPAN. Kalau dulu waktu saya pendidikan pakai metode Pritchard namanya, diberikan intramuskuler, ya. Sebetulnya efektivitasnya sama antara diberikan per infus dengan intramuskuler, tetapi rasa nyaman, rasa sakitnya lebih kita pilih yang metode dengan drip. Dan kita sekarang dripnya itu supaya lama pemberian obat, ya dosisnya tercapai dengan optimal, kita sudah memakai infus pump dan syringe pump, ya supaya tetesannya lebih konstan. Karena apa? Karena kalau MGSO diberikan secara lebih terlalu cepat, dia bisa punya efek hipotensi, ya. Kemudian nanti kita juga memperbarui, ya kapan saja diberikan MGSO4 setelah persalinan, ya. Tentunya tadi sesuai kriteria, apabila dia masuk kriteria berat termasuk eklamsi HELLP syndrome, diberikan 24 jam. Dan
nanti di SPO yang kita perbarui, kalau memberikan MGSO4 dipastikan tidak ada kontraindikasi lewat pemberian, ya. Kemudian kita harus siap dengan antidotum, walaupun pengalaman kami, ya, MGSO4 ini relatif aman, tetapi kita harus siap kalau memang ada toksikasi, sehingga wajib sebelum kita memberikan harus ada antidotum, yaitu kalsium glukonat 10%. Kemudian nanti kita perbarui mungkin manajemen persalinan, ya, bagaimana nanti pemantauan selama di kamar bersalin, pemantauan di bangsal, dan jangan lupa tadi dia bisa terjadi terutama 3 hari pertama setelah melahirkan. Kita punya pengalaman di rumah sakit kita atau di beberapa rumah sakit lain, karena kebetulan saya tim AMP kota, ya, kematian itu kadang terjadi setelah melahirkan, dan mungkin kematian itu memang suatu takdir, tetapi kalau usaha kita lebih optimal, mungkin saja kematian itu bisa kita hindari, dan dalam Islam menyelamatkan seorang ibu sama dengan menyelamatkan satu generasi. Kemudian nanti terapi lanjutan termasuk, ya, kemarin ada kasus kalau dia pulang, ya, mungkin harus dibekali apa, obatnya apa, edukasinya apa. Kalau terjadi gejala yang gawat darurat harus kemana, dan itu ditulis dalam bentuk surat pulang. Kemudian nanti kita buat juga kriteria pulang, ya, hingga memang untuk pasien preeklamsi terutama dengan pemberat kita tidak bisa memulangkan dalam waktu 1-2 hari, ya. Biasanya kita akan ada kriterianya, ya. Salah satu kriterianya dia stabil, minimal dia 24 jam, ya. 24 jam itu stabil, ya. Kalau belum stabil kita observasi, sehingga kita biasanya sini pada hari ketiga. Slide berikutnya mungkin nanti kalau waktunya habis diingatkan, sebetulnya Iya. yang kita sampaikan slide berikutnya ini sama seperti algoritma preeklamsi tadi definisinya. Slide berikutnya. Jadi terkait preeklamsi, ya, memang ada 3, ya, tetapi tadi jangan terpaku dengan hanya 160, 110 baru kita sebut sebagai dengan pemberat. Jadi kalau kita lihat ini, kita bagi misalnya 3 pilar. Pilar pertama itu memang hipertensi, ya, wajib ini, ya, minimal 140/90. Ya, kalau kita pasien beberapa waktu yang lalu kita kirim dengan proteinuria tapi tensinya normal, tidak masuk ke hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Ya, tetapi tidak harus sampai 160/110. Ya, kalau sudah 140/90 sudah masuk kriteria. Ya, tinggal kita lihat lagi apakah ada proteinuria, ya, ada disfungsi organ, ya. Jadi kalau misalnya tensinya 140, tadi ada disfungsi organ, ya. Kasusnya tadi ada nyeri kepala yang menetap, ya, kemungkinan disfungsi organ pada saraf. Nah, itu kita masukkan sebagai gejala dengan pemberat. Ya, ini nanti mungkin akan lebih kita simulasikan dalam praktek, dan mungkin teman-teman di luar rumah sakit juga harus merefresh lagi, ya, terkait dengan 3 pilar ini. Jadi 1 pilar tadi hipertensi wajib, proteinuria tidak wajib, dan disfungsi organ apabila ada itu dengan tensi 140/90 sudah masuk ke gejala preeklamsi dengan gejala berat. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita kriteria, tapi gejala berat dan non berat. Kalau gejala berat harus rawat inap, karena kita harus memberikan obat pencegahan kejang MGSO4 dan mungkin pemberian antihipertensi untuk kondisi hipertensi yang akut, ya. Kemudian kita pikirkan apabila sudah 34 minggu untuk dilakukan terminasi. Tentunya kita tidak bisa atau sangat sulit melakukan monitoring tensi apabila tidak rawat inap, sehingga memang ini betul kita harus edukasi kepada pasien, juga kepada teman-teman di bawah, ya. Kalau memang gejala berat ya harus mondok, ya. Kemudian nanti kita lihat teman-teman di UGD kalau periksa darah
tentunya kita lihat kalau trombositnya di bawah 100, masuk nilai kritis ini kalau di kebidanan ya. Nah, itu biasanya dari laboratorium akan memberi tahu eh, dokternya ya dengan telepon ya. Kemudian apabila nilai GOT, GPT-nya 2 kali dari normal, dan biasanya ya yang kita kadang tidak terlalu perhatian pada ibu hamil dengan gangguan fungsi hati, disfungsi organ hati, biasanya ada nyeri kuadran kanan atas ya. Walaupun tensinya tidak selalu harus sampai 160/110. Kemudian kriteria berikutnya kreatinin serum ya, 1, lebih dari 1,2 atau dari nilai dasar. Kemudian apabila ada sesak dan dokter secara klinis mendiagnosis adanya edema paru, nah itu masuk ke dengan gejala pemberat. Tidak harus dengan foto ronsen, ya. Jadi terapinya tidak harus tertunda dengan pemeriksaan penunjang. Ya, kemudian ada nyeri kepala. Di slide berikutnya, ya. Nah, ini yang tadi kita tekankan pemberian dosis rendah, ya. Kalau diberikan di bawah 16 minggu, efeknya sangat berbeda dengan pemberian setelah 16 minggu, sehingga teman-teman di puskesmas, baik dokter, bidan, tolong kalau ada pasien di bawah 16 minggu, kolaborasi dengan dokter paskesnya dan langsung dilakukan rujukan, karena kalau kita berikan di bawah 16 minggu, hasilnya untuk ibunya maupun untuk janinnya itu jauh berbeda dengan pemberian di atas 16 minggu. Dan pernah saya mengikuti suatu seminar ya di Surabaya, ada satu kabupaten mungkin di luar Jawa ya diberikan aspirin ya secara masif pada ibu hamil yang resiko tinggi, tadi ada 2 resiko sedang, 1 resiko tinggi. Beberapa tahun kemudian angka kematian karena hipertensi dalam kehamilan itu memang menurun ya. Jadi memang itu dibuktikan ya. Kemudian pemberian kalsium, mungkin kalau saya tidak usah ragu apakah harus pemeriksaan kadar kalsium karena itu butuh effort, biaya dan mahal ya. Jadi kita berikan aja minimal uh, 2 ya, 800. Kalau rekomendasinya 3 gitu ya, tapi dibagi memang. Ya, dan jangan diberikan bersama dengan zat besi karena ada interaksi atau mengganggu proses penyerapan. Slide berikutnya. Nah, rekomendasinya eh, pemberian antihipertensi ya. Kalau dia tensinya masuk yang dengan pemberat ya harus diberikan. Terus kalau dia eh, lini pertama nifedipin ya, oral short acting yang seperti kita punya hidralazin, labetalol, parenteral ini ada tapi belum masuk BPJS. Alternatifnya metildopa, labetalol, nitrogliserin. Dan jangan lupa melakukan tensi itu memang harus dikonfirmasi, jadi diulang ya 2 kali minimal pada tensi yang sangat tinggi ya. Dan setelah diberikan jangan tidak dimonitoring ya, tetapi harus dimonitoring dengan target tertentu yang sudah kita tetapkan. Slide berikutnya, nifedipin tidak boleh diberikan sublingual ya. Nah, ini nanti 3 pilihan pertama sebetulnya untuk yang akut ya. Pilihan pertama tetap sebetulnya labetalol infus sudah ada di Indonesia, tapi kita harus juga lihat pada kasus tertentu biasanya kami akan kolaborasi ya dengan spesialis penyakit jantung paru atau spesialis penyakit dalam untuk tata kelola pemberian drip labetalol. Itu juga dengan hidralasi. Dan nanti kalau di lapangan tidak punya atau punya kendala untuk memberikan labetalol infus, hidralazin infus, ya bisa kita berikan nifedipin oral, ya kita observasi sekitar 30 menit, ya kemudian bisa kita ulang, ya. Slide berikutnya. Nah sebetulnya ada penelitian yang
kami di kebidanan maupun di penyakit dalam dan jantung sudah tahu kalau kita memberikan antihipertensi ada namanya profil yang hipodinamik dan hiperdinamik. Hipodinamik itu curah jantungnya rendah, resistensinya vaskularnya tinggi. Biasanya kriteria klinisnya ya tekanan darah sangat tinggi namun nadinya lambat. Kemudian tampak kulit pucat, kera dingin, kemudian edema di pretibial atau di tubuh itu minimal, tetapi tekanan darahnya sangat tinggi. Kadang-kadang dia oliguria dan hematokritnya cenderung dia hemokonsentrasi. Tapi kepastian ini seharusnya bisa dipastikan hanya dengan pemeriksaan eko, sehingga kita memang harus kolaborasi dengan SPJP. Kemudian ada juga yang tipe hiperdinamik, di mana curah jantungnya tinggi, resistensi vaskulernya rendah. Biasa klinisnya itu kalau tadi dia normal, tekanan darahnya, maksudnya tinggi tapi nadinya normal, kalau ini nadinya biasanya cepat. Kemudian lebih menonjol, edemanya lebih menonjol. Kemudian dipastikan tetap dengan ekokardiografi. Tetapi untungnya memang di antara ketiga tadi, ya, mana yang paling unggul, apakah labetalol, nifedipin, dan metidopa, ternyata belum ada bukti mana yang lebih unggul, walaupun itu pilihannya tetap ada pilihan pertama dan berikutnya. Jadi bisa diberikan ketiganya. Slide berikutnya. Nah, ini yang dosis rendah. Ini bagaimana titrasinya, ini akan kita buat dalam bentuk SOP, sehingga kalau terstandar itu, tim jaga satu dengan berikutnya, dokter satu dan dokter lainnya itu sama. Ya, terutama pada pemberian yang slide berikutnya. Nah, ini pemberian magnesium pulpat, slide berikutnya. Nah, ini kalau ada diagnosisnya kita gejala berat, langsung diberikan ludi, ya. Prakteknya di Wirasaban bisa dengan loading diencerkan dalam 100 ml NaCl atau RL, tidak boleh D5 ya. Jadi MG-Somper tidak boleh diencerkan dalam D5, diberikan biasanya 4 gram. 4 gram itu kalau MG-Somper 40% biasanya 10 mili, ya. Kalau dia yang 20% 20 mili. Di drip 15-60 biasanya diloskan itu habis memang 15-20 menit. Tapi yang lebih bisa punya kepastian bisa kita pakai steering pump. Kemudian yang kita pakai sekarang bukan Pritchard, ya. Waktu saya pendidikan dulu pakai Pritchard. Ya, sekarang kita sudah pakai yang metode drip, ya, dengan target 1 gram per jam. Bisa pakai impulse pump dan steering pump. Nah, ini kita nanti pada saat simulasi akan kita pastikan semua tenaga kesehatan memberikan sesuai dengan SOP. Ya, karena ada beberapa merek ya, tinggal memang mungkin ada sedikit modifikasi. Slide berikutnya. Nah, ini yang algoritmanya yang kita akan tempel di tempat-tempat pemberian MGSO4 supaya teman-teman itu tidak harus melihat SOP atau PPK yang cukup panjang dan tidak onset di tempat pemberian, tapi kita akan berikan algoritma yang kita ambil, kita rangkum dari SPO. Slide berikutnya. Nah, ini bidan, perawat, ya, dokter, siapapun kalau mau memberikan MGSO4, ya, harus dipastikan ada persyaratannya ini. Salah satunya pernapasannya antara 12 sampai 16, urinnya dipastikan 100 mili per kilogram per jam atau 100 mili per 4 jam, dan kesadarannya dia tidak yang somnolen. Kemudian yang mudah kita lakukan adalah dengan refleks patella. Ya, kalau terjadi intoksikasi harus segera dia dilakukan diagnosis, kemudian diberikan kalsium glukonat, ya, 1 gram, diberikan IV perlahan selama 5 menit. Kemudian diberi oksigen, ya, kalau memang perlu ventilasi, dipikirkan untuk dirawat di ICU.
dan ini dilaporkan sebagai insiden keselamatan pasien. Slide berikutnya, eklamsi, slide berikutnya. Nah, tentunya teman-teman nanti harus dilatih, ini terintegrasi dengan pelatihan PPG Down atau ATLS sebetulnya. Jadi kalau ada eklamsi, ya yang pertama tetap ABC, ya airway circulation, ya. Nah ini ada penggunaan MGSO4, jangan khawatir, ya cukup ditanya apakah ada gangguan ginjal, apakah berkemihnya cukup banyak, ya uh, langsung diberikan antikonvulsan. Jadi teman-teman di primer, ya di fasilitas primer sebelum dirujuk harus memberikan loading, ya mau pakai infus, titrasi drip dengan 100 mili NaCl, atau kalau memang terburu-buru dengan pemberian intramuskuler, ya efektivitasnya sama tetapi mungkin kenyamanan untuk pasiennya memang beda. Tidak diberikan diazepam kecuali memang tidak tersedia atau sudah diberikan MGSO4 adekuat tapi masih ada kejang. Kemudian antihipertensi, ya diberikan pada eklamsi karena dia suatu kegawatan yang hipertensi akut, ya. Kemudian apabila kejang berulang, ya biasanya kita kasih ulangan 2 gram, dan untuk berikutnya kita pastikan kejangnya itu bukan hanya melulu karena preeklamsi, tetapi mungkin juga karena misalnya ada epilepsi, sehingga kita harus kolaborasi dengan teman sejawat spesialis saraf, ya. Kemudian pikirkan terminasi kehamilan, ya. Kalau ada kejang, tidak melihat lagi umur kehamilan, ya, harus dilakukan terminasi. Kapan dilakukan terminasi? Tentunya dari teman-teman anestesi akan meminta untuk stabilisasi maksimal biasanya 6 jam, ya. Cara persalinannya, kalau misalnya sudah pembukaan lengkap, tidak harus sesar, ya. Tapi kalau memang masih diperkirakan persalinannya lebih dari 6 jam, tentunya dilakukan operasi sesaria dengan inform consent kepada pasien, karena kalau sudah kejang, ini biasanya prognosisnya buruk. Ya, jadi pasien preeklamsi kalau sudah kejang itu semuanya berubah hemodinamiknya, sehingga kita usahakan terapi itu jangan sampai kejang. Ya, kalau sudah kejang biasanya prognosisnya buruk. Slide berikutnya, sindroma HELP. Jadi kita sindroma HELP jangan lupa tidak melulu pada saat dia hamil atau persalinan, ya. Kita punya satu kasus, alhamdulillah dengan kolaborasi anestesi, penyakit dalam, jantung, pasiennya selamat. Jadi terjadinya itu setelah dia melahirkan, ya. Setelah melahirkan dia perdarahan, hipotoni, kemungkinan di USG, kemungkinan sisa plasenta, kita kuret, ternyata pasiennya kuret, perdarahan masih atoni kita angkat, trombositnya tinggal di bawah 30.000, ya. Kita rawat di ICU, insya Allah pulang. Jadi kriterianya itu HELP, hemolisis, LDH ini sebetulnya kriteria, tetapi di laboratorium kita ini dikirim di luar, sehingga kita mungkin tidak memakai kriteria itu, ya. Kita pakai bilirubin total, ya. Jangan lupa teman-teman untuk pasien preeklamsi, teman-teman UGD untuk melakukan pemeriksaan bilirubin, terutama bilirubin total, ya. Kemudian dari GOT-GPT-nya lebih dari 2 kali, ya. Dan nanti trombositnya biasanya lebih dari kurang dari 100, ya. Ada yang disebut komplit apabila ketiganya, dan ada yang parsial, total laksananya hampir sama, ya. Slide berikutnya. Dan pada health syndrome tentunya akan diberikan MGSO4 24 jam, ya. Nah, MGSO4 biasanya health syndrome ini paling banyak memang pada antepartum, tetapi seperti yang kami alami kasus tadi, ya, itu bukan tidak mungkin terjadi postpartum, dan beberapa kasus
yang kita audit itu di tingkat kabupaten, provinsi itu memang banyaknya malah terjadi postpartum karena deteksi dini yang kurang. Nah, gejalanya secara klinis yang sering kita lupa ya, paling banyak itu nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas ya. Jadi kalau ada nyeri ya jangan lakukan pemeriksaan secara kuat menekannya ya karena kalau dia ada perdarahan di situ tentunya akan menyebabkan trauma ya sehingga kita biasanya akan melakukan USG ya. Kemudian ada mual, muntah, nyeri kepala, nyeri bahu dan ini yang kita lihat pada pasien kami yang tangani itu ya, ada mual, ada nyeri kepala ya. Tensinya tidak tinggi itu. Ya, tapi memang memenuhi 140 90 ya, tidak 160 90. Nah, ini yang tadi kita ibaratkan ya, preeklamsi itu seperti uh, uh, gunung Merapi yang mau meletus ya. Tidak harus keduanya tapi cukup salah satu saja. Ya, 140 atau 90. Komplikasinya kalau ada HERP biasanya kita kelola dengan penyakit dalam ya. Terjadi di ESI kita juga sudah punya konsultan hematologi sehingga penanganan kasus-kasus yang hematologi kita sudah bisa lakukan di RSUD kota Ya, lebih dari RSUD. optimal ya. Nah, ini melakukan USG sebetulnya teman-teman dokter ya bisa melakukan USG secara cepat ya dalam kondisi di luar jam kerja untuk mendeteksi kemungkinan adanya hepatoma hepar dan nanti ini mungkin bisa dilatihkan oleh dokter Anandito ya ya supaya ini memang lebih cepat ya kadang-kadang itu terlewat kami juga dulu mungkin pernah uh, ibu hamil nyeri kanan tapi kami dulu di tahun 2000 belum kepikir kalau ini merupakan suatu help jangan-jangan karena waktu awal masuk masih bagus ya sehingga kadang memang kita harus monitoring dan kadang pemeriksaan darah itu harus kita ulang kalau memang ada indikasinya. Slide berikutnya, prinsip tata laksananya tadi kita sudah sebut ya di ICU biasanya kemudian berikan MG4 antihipertensi kalau kita masih hamil terminasi kalau terminasinya itu uh, di bawah hamil 34 minggu pasien stabil kita biasanya 24 jam sampai 48 jam kita kasih dexamethasone supaya paru-paru janin lebih matang ya. Kemudian biasanya nanti ditata laksana di ICU. Kemudian biasanya teman-teman anestesi ya kita kasih informasi kalau trombositnya itu rendah ya biasanya tidak memakai anestesi uh, regional anestesi ya tetapi memakai general anestesi. Dan memang harusnya kita menyiapkan transfusi komponen darah ya. Mudah-mudahan ini nanti ke depannya kita disiapkan cuman memang ini resikonya terkait dengan pembiayaan ya. Memang ini yang dilema tetapi di rumah sakit kita kalau itu kondisi emergensi kita tidak melihat dari segi pendanaan yang penting keselamatan pasien. Slide berikutnya. Nah, terkait rujukan ya, masing-masing profesi kita harapkan di Paskes ya, misalnya untuk Paskes pertama ya, ANC screening resiko dan kalau sudah ada resiko preeklamsi jangan ragu lagi untuk memberikan terapi tadi aspile, kemudian memberikan terapi antihipertensi nifedipin ya. Kemudian nanti melakukan edukasi terkait gaya hidup, termasuk tadi memodifikasi supaya kenaikan berat badan tidak berlebihan, dan tentunya kita lakukan rujukan apabila stabil, kadang kita lakukan monitoring di tingkat paskes pertama. Kemudian di rumah sakit paskes lanjutan, ya biasa akan dilakukan screening lanjutan dimonitoring pemberian dosis aspirin ya tadi kita usahakan dosisnya itu kalau memang diberikan di bawah 16 minggu ya kita berikan dengan dosis yang optimal 160 atau 100 ya. Kemudian nanti kalau memang
misalnya usia kehamilan yang preterm, dikirim ke RSUD kota, ya kita siap melakukan terminasi pada usia kehamilan 34 minggu. Jadi tata caranya tidak harus sesar, tetapi kita lihat memang kondisi pasien. Slide berikutnya. Nah, ini peran SPOG diharapkan tadi menegakkan diagnosis dan klasifikasi sesuai dengan standar, ya. Jadi peran dari bidan, dokter umum bisa kita saling mengingatkan, dok standarnya ini dok, di RSUD kota ini masuk kriteria yang eh, preeklamsi dengan pemberat, walaupun tensinya 140 tapi sudah ada disfungsi organ. Dan itu tidak ada Pak Ewu pakai Ewu karena yang kita ingatkan adalah standar di rumah sakit kita. Gitu juga nanti kalau spesialis mengingatkan dokter, jaga bidan bahwa standarnya ini ya, pemberian obatnya ini, targetnya ini. Ya. Kemudian SPOG harus melakukan audit. Nah, pembaruan panduan ini juga hasil audit beberapa tahun yang lalu ya, memang kita perlu pembaruan dan algoritma-algoritma dan dilakukan pelatihan refreshing berkala. Kemudian bidan dan perawat ya mempunyai peran untuk melakukan monitoring pemberian obat sesuai dengan standar dan nanti kita memakai teknologi terkini karena kita sudah punya sarana menggunakan infus pump, syringe pump. Ya, kemudian nanti dokter umum, nah ini yang paling penting ya melakukan triase ya. Jadi jangan lupa standarnya, nanti algoritma kita tempel di UGD ya. Mungkin nanti juga pas presentasi berikutnya itu terkait dengan sepsis. Nah, sepsis ini juga nanti eh, tidak sulit banget, tapi juga tidak terlalu mudah. Bagaimana mendiagnosis sepsis, terutama dalam kehamilan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan perbarui. Slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau bagus, kita kolaborasi dengan instalasi mutu, ya. Kita membuat target indikator, ya. Jadi kita usulkan untuk preeklamsi berat dengan pemberat maksudnya, dan eklamsi 95% itu harus diberikan sesuai protokol. Nah, ini yang nanti dilakukan audit, sehingga nanti tercapai 100% dan ini mungkin bisa dilakukan penilaian oleh tim akreditasi, tentunya akan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang pesan ya. Jadi definisi ingat tidak selalu harus proteinuria, tidak harus selalu keduanya sistol dan diastos di atas 140/90, tapi cukup salah satu. Kemudian jangan lupa peran pemberian aspirin, terutama di bawah 16 minggu. Kemudian antihipertensi kita berikan dalam kondisi hipertensi yang akut, ya biasanya kita berikan nifedipin yang eh, efek cepat, ya nifedipin yang biasa. Kemudian bisa labetalol, ya tidak boleh sublingual. MGSO4 merupakan lini pertama, ya bisa loading dan rumatan sesuai dengan kriteria. Antidotum jangan lupa walaupun dia relatif lebar untuk tingkat keamanan MGSO4 itu kalau terjadi toksikasi memang bisa mendepresi pernapasan sehingga kita harus siap dengan antidotumnya ya berupa kalsium glukonat. Kemudian HELP syndrome nanti memang kalau ada seperti ini kita memang harus kolaboratif ya komprehensif ya. Kemudian jangan lupa kita kalau dari rumah sakit misalnya kalau preterm yang sangat ekstrim kita rujuk, tetap kita lakukan stabilisasi. Termasuk teman-teman dari Paskes primer kalau mau merujuk berikan dulu MGSO4 ya pada kasus preeklamsi dengan pemberat. Slide berikutnya. Terima kasih. Mungkin kita bisa pertanyaan. Tadi saya lihat ada yang bertanya, apakah slide ini akan dibagikan? Akan dibagikan. Kita juga lagi memikirkan gimana kalau dari Paskes primer berkunjung atau ikut pelatihan atau sharing pendapat di sini nanti
bahkan panduan praktek klinis kita juga kayaknya nggak apa-apa kalau saya secara pribadi dibagikan, ya, karena memang nanti tidak bisa di Paskes lain itu mengadopsi 100%. Ya, kami pun ini kemarin mengadopsi dari beberapa rumah sakit yang di atas kami, ya, tapi nanti masih kami review lagi nih, apakah memang bisa diimplementasikan karena ada penyesuaian terkait pembiayaan, ya, sarana prasarana dan mungkin SDM. Jadi nanti akan dibagikan oleh Mas Setio sebagai Nggih, panitia, ya. Alhamdulillah ini ya, yang ikut cukup banyak ya Mas ya, Setio, ya. ya. Hampir 200 dokter. Oke, baik terima kasih Dokter Anto atas materi yang disampaikan cukup eh, lengkap, nggih, lengkap terkait dengan tata laksana update kedawat daruratan hipertensi dalam kehamilan sampai dengan tadi sampai dibahas sampai dengan HELP ya, sindrom HELP. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk di room chat Dokter. Yang pertama kita langsung masuk ke diskusi nggih Dokter karena waktunya sebenarnya sudah tinggal 1 menit tapi enggak apa-apa nanti agak mundur. Yang pertama dari Mbak Retno Pangestu, apakah terdapat intervensi non-farmakologis yang terbukti efektif dalam menurunkan preeklamsi selain modifikasi gaya hidup? Non-farmakologis selain modifikasi gaya hidup. Oke. Sampai saat ini, kalau kita lihat faktor resikonya, yang seperti yang kita sampaikan, ya, ini gaya hidup screening sebelum kehamilan, ya, kita di Indonesia belum terbiasa, belum saya mutia. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat faktor resikonya, ya, baru ketiga hal tadi, ya. Monitor berat badan, ya, aspilet, kalsium, dan terapi pada saat kita mendiagnosis. Jadi deteksi dininya supaya dia nggak gejala berat. Sedangkan kalau dibilang non farmakologis mungkin kita melakukan namanya konseling sebelum hamil, ya. Nah, itu ya pasti akan bisa mendeteksi eh, faktor risiko. Jadi sebelum hamil kita konseling dulu, ya. Kalau dia ada obes tentunya diturunkan, ya. Terus kita perlu pemberian obat sesuai dengan diagnosisnya, kita obati. Misalnya kalau dia hipertensi atau DM sebelum hamil kontrol dulu, dipastikan sudah dalam terkontrol. Mungkin itu dari saya. Nggih, nggih. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Mbak Retno, nggih. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi TR itu ya. Izin bertanya, dokter, adakah hubungan peningkatan risiko keguguran dengan pemberian pengencer darah dosis tertentu pada ibu hamil trimester 1? Ya, tergantung kita diagnosisnya apa dan tujuan kita memberikan obat, ya. Dari hasil penelitian, ya, pemberian rekomendasi tadi, ya, itu sudah sesuai dengan standar, ya. WHO semua itu merekomendasikan. Ya, tentunya kalau misalnya ada pasien dengan kontraindikasi pemberian aspilet, nah dokter yang akan melakukan screening, kemudian kapan dia dihindari atau tidak dihindari. Secara umum tadi eh, aspilet itu cukup aman. Ya, Nggih, nggih. Nggih, baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Mbak Devi. Nggih. Selanjutnya dari Mbak Erni Mulandari, dokter, izin bertanya, jika terjadi kejang pada pasien eklamsi yang sudah mendapatkan MGSO4, gitu ya, bagaimana langkah evaluasi pas kejang dan penata laksanaan selanjutnya? ya. Tetap tadi prinsipnya kalau dia ada kejang, ya, berarti kemungkinan terjadi gangguan airway, breathing, ya. Jadi tetap Hmm, ABC dilakukan. Kemudian untuk anti kejang bisa kita ulang tadi 2 gram. Ya, oke. tapi Jadi, kalau sambil kita mengulang, kita pikirkan apakah ini semata-mata preeklamsi. Kita pernah dapat satu kasus, ya, setelah postpartum kejang tapi tidak berhenti. Akhirnya kita hmm, berikan ulangan 2 kali. Ini mungkin ada bagian lain dari hmm, bukan hanya preeklamsi murni. Ya, akhirnya kita kolaborasi dengan penyakit saraf, kita lakukan pemeriksaan penunjang, akhirnya kita kelola bareng. Gitu. gitu ya, dok. Bisa Jadi jadi bukan, kolaboratif. oh ya kalau berarti dok, bisa jadi mungkin karena punya bawaan epilepsi gitu, dokter. Iya, Oke. punya bawaan Oke, epilepsi. oke. Mudah-mudahan ditangkap oleh Mbak Erin Wulandari penjelasannya. Selanjutnya dari Mbak Dewi Yani.
Izin bertanya dokter, pada dosis awal pemberian MGOS 4 gram di puskesmas tidak tersedia piggy bag yang NaCl 100 gram, 100 mili mungkin maksudnya ini ya. 100 mili sebaiknya diberikan IM atau diberikan IV secara langsung dalam waktu 15 menit dokter. Ini kasusnya kalau case di puskesmas dokter. Ya, biasanya di puskesmas itu eh, SM tetap tersedia. Kalau kebetulan saya dulu lulus dari center yang masih menggunakan MG4 dengan picat metode ya. Jadi IM ya. Coba kita lihat dan saya sudah bertanya kepada ahli yang kompeten. Secara efektivitas Hmm. untuk pencegahan kejang itu sama. Jadi bisa IM saja kalau memang tidak memungkinkan atau kalau bolus mungkin nggak kita sambil merujuk kita memberikan bolus ya. Karena Nggih. bolus itu memang harus pelan ya Ya. dan konsentrasinya cukup tinggi sehingga mungkin eh, ya harus sangat hati-hati karena efeknya kalau terlalu cepat juga bisa tadi disebutkan hipotensi. Jadi mungkin IM. Nanti buat aja Hmm. proses SPO pemberian IM ya pakai Nggih. cat tadi 10 mili biasanya. Oke. Atau modifikasi dengan NaCl yang 500 tetapi dikurangin gitu dok, pripun? Oh Bisa bisa, kan? Ya maksudnya tapi kalau memang yang nanti kemasan 500 kan mungkin di oh ya puskesmas maksudnya ada kalau gitu piggy ya. banknya nggak ada, Ya, oh. bisa yang pakai 500 tapi tetap dikurangi sekitar Mm. empat Artinya ratus kalau ya. 500 itu mungkin terlalu banyak, Iya, nanti dibuang dulu. terlalu lama Maksudnya ya. ya Betul. disisakan 100 mili mungkin seperti itu. Ya, Jadi untuk boleh. modifikasi. Tapi jangan lupa tidak boleh dengan dextrose 5% ya. Iya, Jadi harus RL NaCl atau atau RL NaCl. gitu ya, dokter. Ya, Baik, terima betul. kasih. Mudah-mudahan menjawab Mbak Dewi, nggih. Terutama juga teman-teman yang puskesmas bisa diperhatikan bagian yang ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dokter, terkait dengan tadi sudah dibahas, nggih. Apakah materi bisa dikirim? Nanti akan kami kirimkan dalam bentuk PDF mawon, nggih, dokter. Ya, Nggih, PDF PDF. nanti Nggih. dibagi. Ada pertanyaan lagi dari Puskesmas Depok 3 ini. Terima kasih sudah ikut bergabung. Izin pertama bertanya dokter, apakah ada perbedaan pemberian kalsium 1 kali 150 miligram dengan 3 kali 500 miligram? Lebih efektif yang mana? Single dose apa yang langsung yang 1.500 atau yang 500 tapi 3 kali pemberian? Saya belum lihat penelitiannya, tetapi Oke. lebih ke arah kenyamanan. Jadi Hmm. kalsium itu sediaannya tabletnya itu cukup besar. Ya, jadi Hmm. kalau diberikan dua aja, kadang pasien itu mungkin cukup kesulitan, ya, Ya. Ya. tidak nyaman. Sehingga mungkin selain tadi eh, ada mungkin kenyamanan pasien. Ya, Hmm. targetnya kan yang penting pasien itu bisa. Jadi lebih bagus dibagi. Yang penting Hmm. Ya. sebelum makan kalau kalsium. Oke, Ya, sebelum makan sama jangan bareng dengan tadi ya pada ya gitu. ya. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap nggih Bu Fitri Nurjana dari Puskesmas Depok 3. Terima kasih nih dari Nggih, Depok cukup jauh Depok ya jauh, maksudnya jauh ini. iya Ya, dari jadi wilayah kita Sleman. sering lewat juga ya ke Iya. sana ya. Nggih. Nggih, mudah-mudahan ini karena semuanya bisa menggunakan nggih dokter karena namanya sistem kan sekarang bisa dipakai dimanapun. Ya, Dan oke. nggih. Kemudian ini dari Umbul Harjo 2 dokter, ada Ibu Ambar. Dokter izin bertanya, ketika kita menemukan ibu hamil dengan dua faktor resiko sedang, preeklamsi, pada umur kehamilan berapa kita harus merujuknya? Pun dokter. Ditemukan dua faktor resiko sedang. Jadi kalau kita lihat manual rujukan ya, eh, kalau nggak salah itu masuk yang tipe A. Artinya tipe A Hmm. itu pada saat ANC ditemukan eh, resiko sebaiknya kita rujuk. Ya, nanti Hmm. memang ada panduan-panduan terkait. Nah, ini yang terkait dengan mungkin BPJS dan sebagainya. Tapi jangan menunda, prinsipnya jangan menunda pemberian tadi aspilet Aspirin. karena eh, tidak bisa merujuk ya. Hmm. Jadi kita udah sepakat dengan dinas kesehatan ya, disiapkan aspilet dosisnya tadi kalau bisa jangan cuma 80 ya. Dulu kita 100 rekomendasi ya. 80 ya, 100. minimal 100 ya. Kalau memang dia pasiennya obes ya, ingat tadi peningkatan dosis akan menambah peningkatan hasil ya, sehingga Hmm. kita edukasi ke pasien, kita berikan eh, minimal 100. Kalau memang nggak ada 100 itu kan sediaannya 80, Hmm. berikan dua Hmm. itu bisa ya. Kalau 1,5 agak sulit ya karena itu tabletnya kecil Nggih, dan nggih. dia salut gula ya. Ya. Jadi kalau kita pecah itu mungkin eh enteric coat-nya itu jadi hilang.
ya, jadi Hmm. mungkin merangsang iritasi lambung. Nggih. Nggih, matur nuwun dokter. Mudah-mudahan ditangkap nggih dengan Ibu Ambar dan untuk umur kehamilannya dokter merujuknya harus kapan? Oh, makin cepat mungkin bagus karena Hmm. nanti kita akan lebih mengelola kira-kira eh, pemeriksaan darah itu kan kita harus lakukan, ya, Hmm. Nggih. kemudian pemeriksaan penunjang lain, ya, tetapi tadi prinsipnya jangan menunda, ya. Nggih. Baik. Sama seperti kalau kita puskesmas itu sekarang kan sudah boleh USG. Hmm. Apabila memang pada saat screening USG belum ketemu, pada hamilnya sudah 8 minggu, ya harusnya jangan disuruh menunda, ya kita rujuk, ya. Karena kita nanti mungkin pastikan apakah dia kehamilannya intrauterin atau ekstrauterin. Ya. Nggih. Mudah-mudahan mencerahkan apa yang ditanyakan oleh Mbak Ambar nggih dari Umbul Harjo 2. Selanjutnya ini dari Puskesmas Gondomanan dokter. Nah, ini aktif sekali nih teman-teman dari Puskesmas. Izin bertanya dokter, apabila ada screening preeklamsi ditemukan 2 FR sedangkan FR 2 FR sedang tetapi tanpa MAP lebih dari 90. Misalkan nulipara dan obesitas, apakah tetap harus kami rujuk ke SPOG? Oke. Mohon izin Ya, operator mungkin ada yang soundnya mengganggu nggih. Nggih, monggo lanjut rujukan nggih. itu kan bukan semata untuk memberikan terapi. Kalau terapi kan bisa dilakukan di puskesmas dan memang Hmm, harus dilakukan, ya. nggih. Tetapi nanti kita mau melakukan penelusuran lebih lanjut. Nanti kalau itu kan berlaku 3 bulan. Kalau tiga Hmm, bulan stabil, mungkin nanti kita buat semacam panduannya, ya kita kembalikan hmm, ke puskesmas dengan pemantauan mungkin lebih nyaman memang, ya. nggih, nggih. Jadi kalau prinsipnya itu rujukan itu juga untuk men-screening lanjutan, ya. Nggih, nggih. Bukan hanya untuk memberi terapi obat yang mungkin bisa diberikan di Puskesmas ya. puskesmas pertama. Nggih, nggih, Iya. nggih. Nggih, baik dokter. Mudah-mudahan menjawab nggih dari Puskesmas Untumanan, selanjutnya dari Puskesmas Danurejan DN2. Mohon izin bertanya dokter, jika hanya ditemukan satu resiko sedang pada screening PE, apakah diberi aspilet? Aspirinnya apakah tetap dokter? Ya, kalau kriterianya dia tidak masuk yang risiko. Resiko Jadi ya. kalau dia sedang, lakukan monitoring terus-menerus, Hmm, ya, hmm, eh, eh, untuk lebih kehati-hatian. Jadi tidak nggih, diberikan untuk nggih. eh, Minimal 2 resiko tidak, sedang baru ya, ya dokter. minimal 2 risiko sedang atau Hmm, 1 risiko tinggi. ya, siap. Oke, mudah-mudahan terjawab nggih Tidak, dari Puskesmas. walaupun MAP-nya anu, ya tetap menurut saya tetap dia kriterianya gitu kan, 2 risiko sedang, Hmm, satu. ya, jadi belum masuk kriteria untuk pemberian terapi ya dokter Ya, ya. karena Oke. dia bukan sebetulnya pemberian aspilat itu bukan untuk terapinya, tapi meminimalkan risiko menjadi Ada preeklamsi, ya, oke. terutama preeklamsi dengan pemberat, dan untuk janinnya risiko IUGR. Seperti kita Hmm, ketahui, ya, kalau dia preeklamsi itu di bawah 3-4 minggu, ya. ya, biasanya memang risiko IUGR-nya lebih Bisa. besar, ya, Hmm, sehingga oke, oke. makanya diberi terapi. Dan pengalaman kita, pasien-pasien yang tadi kami sebutkan, itu pasien itu belum pernah mendapat terapi diagnosis terkait dengan preeklamsi, Nah, ya. Jadi oke. kalau sudah dapat itu, kami belum meneliti, ya, statistik, ya, tapi memang efeknya ada, ya. Oke, Kalau oke. tadi datanya cukup signifikan tuh kalau di bawah Ya, 16 minggu. ya, oke. Ingatan nggih dari Puskesmas DN2, selanjutnya dari Dinkes Kota ini dokter. Izin dokter, jika ada pasien dengan riwayat preeklamsi, ketika pasien sudah pulang, apa pemeriksaan yang dilakukan dokter atau bidan puskesmas secara intensif pada saat KF? Ya. Eh, jadi rumah sakit RSUD Kota punya kriteria tadi, ya, minimal dia 24 jam dia stabil. Hmm, Biasanya kalau dengan pemberat kita pulangkan, eh, hemodinamik stabil itu pada preeklamsi biasanya hari ketiga, ya. hmm, Kemudian kita bekali terapi dengan target tadi, kalau dia berat tensinya 140/90 dengan pemberian oke. metildopa, ya. Kalau memang sudah dosis maksimal kita kombinasikan dengan nifedipin atau nifedipin plus Oke. dopa, sehingga nanti ke puskesmas nanti lihat dari resumnya itu, ya. Kalau ada emergensi memang kita
sebaiknya kolaborasi. Nggak mungkin dia kalau posisi jauh bisa mencapai rumah sakit dulu, tapi dengan Hmm. teman-teman puskesmas. Dan Nggih. misalnya di puskesmas ternyata tensi stabil, dijumpai tensi yang sangat tinggi, bisa diberikan ulangan nifedipin tadi kan Hmm. untuk emergensi, ya. Bisa diulang, Hmm. ya. Mungkin nanti hmm, selain tadi di slide ada, mungkin nanti kita anu ya, kita bagi lagi nanti ke dinas kesehatan eh, tata laksana yang praktis, ya. Hmm. Saya juga sudah coba chat dengan Dokter Irwan, ya, karena ini preeklamsi di kota itu cukup tinggi, ya. Bagaimana eh, kasus-kasus yang sudah kita rekomendasikan itu Hmm. tidak terulang. Artinya Hmm. dilaksanakan, ya, termasuk pemberian antihipertensi yang praktis, ya, Hmm. dengan Nggih. nifedipin, ya, gitu. Ya. Dan IPDP-nya nggak oral ya, nggak sublingual ya dokter, nggak Enggak harus sublingual, oral ya. Nggih. ya, Nggih. Nggih, baik mudah-mudahan sudah menjawab dari Dinas Kesehatan Mbak Windy. Nggih. Selanjutnya dari, nah ini kembali dari Puskesmas Depok 3. Ada kasus ibu dengan risiko PE alergi aspirat dokter. Adakah penggantinya, pengganti Eh, aspiratnya? sampai sekarang penelitiannya aspilet. Kalau dia alergi, tentunya itulah perlunya kita rujukan, ya, sehingga nanti Hmm. eh, di rumah sakit kita akan screening, ya, tahap pertama, kemudian kita nanti akan diagnosis masuk yang klasifikasi yang mana, ya. Kalau Hmm. apakah dia sudah masuk prehipertensi dalam kehamilan atau mungkin ada faktor resikonya tadi itu, Hmm. misalnya yang bisa kita terapi, ya. Nggih. Tapi memang kalau memang tidak mungkin dirujuk, lakukan monitoring lebih ketat. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Berarti perlu di anu ya. Setidaknya dirujuk aja dulu nih, Dok, biar ada Ya, screening lanjutan ya. Nggih, ya. baik. Lanjutnya dari Puskesmas Ngampilan, Ibu Astria N. Izin dokter, jika didapati ibu hamil dengan MAP lebih dari 90, tetapi didapatinya sudah di trimester 2 dan 3. Sedangkan dulu di TM1 MAP-nya normal. Apakah tetap dilakukan rujukan ke SPOG atau cukup dengan aspirin dari dokter umum? Kalau sudah masuk trimester 2 3 ketemunya. Nah, jadi preeklamsi itu tadi kan ibaratnya seperti dia spektrum, ya. Hmm. Dia dari yang eh, 4 itu bisa menjadi preeklamsi berat. Nah, itulah Hmm. rujukan itu sebetulnya untuk mendeteksi, ya, dan deteksi dini jangan sampai menjadi preeklamsi dengan pemberat. Benar, Makanya ini. rujukan itu mungkin vital, tetapi memang pengawasan harus kolaborasi dengan dokter puskesmas. Hmm. Karena Ini. nanti kalau tata laksana terminasi dan sebagainya itu kan memang hanya bisa di paskes rumah sakit, Hmm. ya. Nah, sehingga memang perlu kolaborasi, ya. Hmm. Tapi Ini. rujukan itu bukan semata-mata tadi untuk pemberian obat, ya. Hmm. Dan kalau sudah dia deteksi sebagai risiko tinggi, ya, misalnya tensinya MAP-nya masuk kriteria, terus setelah diterapi MAP-nya jadi normal, tetap dia risiko tinggi. Kita terapi sampai usia 36 Hmm. minggu, Oke, ya, oke. gitu. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab ya dari Puskesmas Ngampilan. Ini masih ada dua pertanyaan dokter dan karena waktunya sudah jam 9.45, 47 ya, karena setelah ini internal rumah sakit masih ada eh, jadwal untuk workshopnya gitu dokter. Untuk Ya, teman-teman praktek, bidan praktek ya, ada prakteknya. Sehingga kami batasi, ini pertanyaan terakhir, ada dua pertanyaan akan kami bahas dengan dokter Anto. Selebihnya mungkin nanti bisa eh, dilihat di materi dan juga nanti kalau sudah ada PPK-nya akan kita bagikan di dokter. ya. Nggih. Mungkin kalau memang nggak bisa diakomodir, bisa kita punya anu toh Pak, sarana komunikasi Ada. WA Nggih, dan nggih, sebagainya. boleh. Silakan Boleh, nanti itu silakan. digunakan, Nggih, ya, sehingga mudah-mudahan nanti tetap dari Mas Setio nggih. dan teman-teman akan mengkolaborasikan. Nggih, boleh, boleh. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan dan karena waktunya sudah habis bisa disampaikan ke kami, monggo mulai mulai melalui nomor dari WA, WA email, teman-teman bidan, bidan atau email atau melalui WA ke informasi rumah sakit kami persilakan untuk teman-teman nakes di Paskes yang lain. Ini ada dua pertanyaan terakhir, dokter. Yang pertama dari Darunsan 1, di puskesmas sediaan aspirat 60 dan 80 saat
sediaan 60 habis, apakah boleh diberikan 80 aspilet? Bagaimana terapi yang dianjurkan? Apakah termasuk kalsium dosis tinggi? Nah, oke. Hmm, Tadi sebenarnya sudah dibahas nih dokter yang aspilet. ya, justru ini pertanyaannya bagus, tapi justru harusnya dengan rekomendasi tadi, ya, tidak diberikan 60 atau 80, 100 harusnya. Ya, Oke. karena tadi terutama pada yang apa usia di bawah 16 minggu, ya, Oke. ada peningkatan dosis Oke. memberi hasil yang lebih baik. Jadi Berarti kalau kita kemarin 80, sekarang harusnya 100. ya, berarti Kecuali misalnya ada misalnya iritasi lambung, ya ya, mungkin ya. Tuh. berarti dengan sediaan dua dua sediaan ini kan berarti pemberiannya paling tidak dua dua tablet sekaligus nih dokter. Satu Ya, dosisnya, kalau oke. Kan untuk 60 kan berarti kali dua 120. ya. Oke. Dan nanti mungkin kolaborasi sama pimpinannya untuk Oke. pengadaan berikutnya yang 100. Yang 100 Karena sediaannya, oke. harganya enggak terlalu banyak Nggak beda. jauh beda. Oke. 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 Kalau yang selanjutnya itu apakah termasuk kalsium dosis tinggi juga dokter selain aspilat? Ya, Oke. kalau jadi masih ada perdebatan memang apakah kalsium bisa tanda kutip seperti aspilat. Ya, Hmm. karena memang penelitiannya itu pada populasi yang kalsiumnya rendah. Ya, Hmm. tapi kalau kita melihat ya beberapa penelitian terutama COVID itu ada satu spesialis di Jakarta itu diteliti ANC, ya, Oke. ternyata memang kadar kalsium dan D3 ini rendah gitu. Hmm. Artinya juga Artinya kalsium tetap, tetap bermanfaat gitu ya ya, harus diberikan. secara Oke. epidemiologi menurut saya Ya. masuk akal gitu. Oke. Oke. Ya kalau D3 masih belum evidence Oke. base ya. Jadi Ya, tetap tapi masih memang rendah. diberikan pun tetap rasional gitu ya dokter. Ya, Oke. Oke. tapi memang kalsium itu memang harus minumnya cukup gitu ya. Oke, oke, gitu. Berarti tetap bisa diberikan tetapi dengan edukasi tambahan ngaten gitu, dokter. Ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Eva Nurul Fianti. Izin bertanya melanjutkan yang tadi. Untuk pasien pasca preeklamsi setelah rawat di rumah sakit, Nah, misalkan kontrol di puskesmas masih didapatkan tekanan darah tinggi, minimal tensi berapa, dokter? Untuk ditambah diberikan nifedipin. Ngaten, dok. jadi kalau dia definisinya tadi kan sampai 12 minggu Ya. kita masih bisa mengklasifikasi ke 4 golongan. Tapi Hmm. setelah 12 minggu kita masih menyebut sebagai diagnosis hipertensi kronis. Terapinya targetnya tadi tetap 100. Ada yang berat 140 90. Hmm. Kalau yang preeklamsi tanpa berat 139. Setelah itu memang inilah pentingnya lagi bahwa kalau rekomendasi internasional itu diobservasi pada kasus terutama yang dengan gejala berat itu tidak dalam waktu 12 bulan 12 minggu tadi, ya, bahkan setahun, ya. Nah, cuman ini harus kita membuat diagnosisnya seperti apa supaya itu bisa diakses atau diterima oleh BPJS, ya. Jadi terutama yang dengan pemberat, ya, eklamsi itu harusnya kolaborasi ke dokter penyakit dalam atau ke eh, jantung, ya. Salah satunya nanti yang kalau hipertensi bukan hanya dikasih obat, tadi saya udah ngomong kan, dilihat tipe hipertensinya itu yang hipodinamik atau Hmm. hiperdinamik, Oke. ya. Nah, kalau saya rasa rujukan itu akan lebih murah, ya, daripada nanti pasien itu mengalami gagal jantung. Kami Hmm. punya satu atau dua pasien, ya, setelah dia memang sekarang dikolaborasi rutin di jantung, tapi itu tensinya pun tetap tinggi, ya. Sehingga Hmm. kemarin waktu kontrol karena ada gangguan air, saya suruh masuk kriteria emergensi. Jadi Bu nanti antihipertensinya mungkin perlu direview lagi. Saya nggak bisa naikkan dosis. Nah itulah memang terbukti bahwa memang resiko penyakit jantung, ya, pada pasien yang ibu melahirkan dengan preeklamsi itu meningkat cukup Hmm. signifikan. Jadi observasinya harusnya 1 tahun mungkin ya Oke, lebih oke, ideal, oke, ya. oke. Oke, baik, mudah-mudahan sudah menjawab dari Ibu Eva Nurul Fianti. Eh, bisa ditangkap penjelasan dari Pak Dokter. Dan selanjutnya di chat kami sudah kirimkan materi yang disampaikan Dokter Anto tadi. Silakan Bapak dan Ibu dari partisipan bisa untuk mendownloadnya sebelum nanti kita closing acara pada siang hari ini. Terima kasih Dokter untuk materinya. Ini karena jam Ya. 10 juga Downloadnya Dokter. bisa sampai kapan, Pak?
Ini di download sekarang atau misalkan nanti tidak sempat download, nanti bisa japri ke nomor informasi Oh kami, bisa iya, kami bagikan lewat jadi mungkin satu ya, dua jam masih ya, bisa nggih, di-download ini nggih, nggih, supaya teman-teman nanti sebetulnya semuanya itu nanti berkembang kok ya. Yang nggih, penting nanti ini memicu teman-teman itu untuk membuat panduan-panduan itu yang lebih update, terutama yang nggih, tadi penggunaan kalsium, pemberian kalsium, aspilet, kriteria diagnosisnya gitu. nggih. Oke, baik, terima kasih dokter atas materi yang diberikan. Ini karena nanti Pak Dokter juga akan membimbing praktek untuk teman-teman nakes yang ada di RSUD, melanjutkan dari materi yang tadi diberikan. Dari selama 2 hari ke depan ini nanti teman-teman yang di internal rumah sakit ada praktek dengan para dokter Absin di RSUD Kota Yogyakarta. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung pada hari ini dan atensinya serta interaksinya. Ternyata memang semua itu butuh dukungan, tidak memandang itu levelnya tinggi atau tidak, tetapi semua dukungan dari mulai level terendah sampai level tertinggi, semua harus memiliki kontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga sistem itu berjalan dengan baik. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk kesehatan dan untuk konteksnya sini adalah kesehatan bagi ibu hamil dan mengerucutnya kepada eh, janin yang dikandung atau bayi yang akan dilahirkan nanti menjadi janin yang sehat dan berkualitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh partisipan dan terutama kasih kembali juga kami aturkan kepada Dr. Tri Budianto yang sudah memberikan materinya, sosialisasi terhadap teman-teman nakes, medis yang ada di Vaskes di wilayah Kota Yogyakarta dan juga di DIY karena beberapa dari Sleman juga ikut, Bantul juga ikut. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan ini akan terbangun kembali mendongkrak membangun sistem yang lebih baik lagi untuk penanganan kegawadaratan maternal di Kota Yogyakarta khususnya dan di DIY secara umum. Ya, Terima jangan kasih. lupa Mas Setio, Oke, kita kan salah satu visi rumah sakit kota itu oke. kan menjadi pilihan. Ya, Ya, pilihan jadi oke. kalau Anda mau merujuk di sini, kita akan buktikan bahwa kita akan terus mengupgrade SDM, Hmm, sistem termasuk sistem. panduan-panduan. Ya, jangan ragu karena memang standar Oke, seperti ini, standarnya juga kalau nanti kondisi tertentu kita bagikan juga nggak apa-apa. oke, Gitu. oke, oke, Ya, dokter. kalau dulu kan ada kekhawatiran kalau dirujuk hamil sampai sini nggak diapa-apakan. Oh, gitu. Insya Allah Oke, sekarang udah ada panduannya, jadi oke, siapapun oke. eh, personalnya nanti akan sesuai panduan. Oke, Ya, oke, baik dokter. Terima kasih dokter Anto dan jadi jangan khawatir teman-teman yang ada di vaskes lain ketika mau mengerujuk merujuk. karena kami sudah mempersiapkan entah itu dari panduan, algoritma dan segala macam termasuk dengan apa namanya kapabilitas dari para petugas kesehatan, petugas medis di RSUD Kota Yogyakarta dan ini salah satu bukti bahwa kami selalu mengupgrade knowledge maupun praktek gitu atau skillnya nanti di setelah acara ini. Baik, terima kasih kami aturkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan ragu, jangan jangan khawatir kalau RSUD Kota Yogyakarta masih seperti dulu tuh tidak lagi. Image-nya mungkin bisa dirubah sehingga komunikasi yang kita jalin akan memberikan manfaat untuk masyarakat tentunya. Terima kasih. Saya mau pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.